Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak Darsono, juga Bapak Ibu yang sudah tergabung. Ada 17 yang sudah masuk, baik yang dari sekitaran Cianjuang, juga dari luar ya. Ada Pak Bambang Pitoyo, Pak Setiawan, Pak Jaka, Pak Mansur, dan semua yang hadir. Mohon maaf tidak bisa diabsen satu persatu. Semoga pertemuan ini penuh berkah, rahmat, dan ampunannya. Dan kita istiqomah, semoga menjadi jalan bekal pulang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lanjutkan bab muraqabah, masih penjelasan hadis tentang iman, Islam, dan ihsan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Dalam ajaran Islam, sekali lagi, hadis ini menjadi sangat penting, menjadi pokok. Para ulama menyebut dengan usul salasah, ya, tiga ajaran pokok dalam Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dan sesungguhnya beragama kita melaksanakan tiga hal itu, ya. Baik, kita masuk pada penjelasan satu persatu dari apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah dan kemudian diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dalam peristiwa ini di hadis ini. Qala akhbirni anil Islam. Ya, ketika malaikat Jibril itu datang, yang kita bahas pekan lalu, malaikat menjadi wujud manusia yang sengaja didatangkan oleh Allah dengan tujuan untuk mengajarkan ajaran agama kepada Rasulullah dan para sahabat. Dan Rasul mengatakan dengan penghujung hadis itu, fa innahu Jibril yu'allimakum dinakum, itu adalah Jibril yang datang tadi mengajarkan kepada kalian ajaran agama kalian. Maka itulah ajaran penting dari ajaran agama kita, iman, Islam, dan ihsan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang Islam. Ya, qala akhbirni anil Islam. Rasulullah SAW ditanya atau diminta menjelaskan akhbirni anil Islam. Ya, beritahu kepadaku. Ya, jadi akhbar ini dari kata khobaro. Khobar itu jadi bahasa kita kabar, ya, surat kabar. Nah, itu dari kata khobar, artinya berita, ya, atau uh, pemberitahuan. Akhbirni anil Islam, beritahu kepadaku tentang Islam. Ma huwal Islam, atau apa itu Islam. Pokoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Huwa ruknul awal. Itulah rukun pertama. Itulah bagian pertama atau rukun pertama. Ya, rukun itu bisa diartikan bagian atau bisa diartikan sudut, ya. Kalau kita mendengar ada rukun Yamani, rukun Iroki, ya, rukun Syami, itu rukun itu artinya sudut, sudut kalau di situ. Nah, rukun di sini adalah ya rukun atau bagian pertama dari seseorang berislam itu, tashadu bilisana kanatkan, engkau mengucapkan dengan lisanmu, natkon dengan ucapan, bikol bika ikraron dengan hatimu eh, meyakini, an la ilaha illallah, bahwa tidak Tuhan selain Allah, yakni la ma'budu bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memang tidak cukup mengatakan syahadat itu di lisan, tapi harus diyakini dalam hati bahwa dalam hati tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Wa uluhiyatullahi far'un an rububiyah. Dan uluhiyah itu bagian lain dari rububiyah. Kalau kita membahas tauhid kan para ulama membagi tiga paling tidak, ya. Ada yang empat. Ada tauhid uluhiyah,
rububiyah, asma wa sifat. Ada juga uluhiyah, rububiyah, mulkiyah, dan asma wa sifat. Setidaknya kepada tiga, dan yang paling kuat adalah uluhiyah dan rububiyah. Allah sebagai ilah yang diibadahi, dan Allah sebagai rububiyah yang menciptakan, yang mengurus, yang memberi rizki, yang menguasai diri kita, manusia dan seluruh makhluk. Liana man ta'allahu Allahu faqad aqraba rububiyah. Karena siapa yang menjadikan Allah sebagai ilah, sebagai Tuhannya, maka dia meyakini atau menyatakan bahwa Allah juga sebagai rububiyahnya. Allah sebagai Robnya, sebagai pencipta, pemilik, pengurus dirinya. Innal ma'buda la buda an yakuna robban. Oleh karena itu tentu seorang yang beribadah kepada Allah sudah semestinya menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Wala buddha an yakuna aidan kamilas sifat. Demikian pula meyakini semua sifat Allah yang sempurna. Walidatajidul ladina yankiruna sifatillah. Oleh karena itu seorang yang menjadikan atau walihada tujidul ladina yunkiruna sifatallah, orang-orang yang mengingkari dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla indahum naqsun adim fil ubudiyah. Maka tentu ini adalah sesuatu yang penyimpangan yang besar dari ibadah kepada Allah. Lanahum ya'buduna min la syai'un. Padahal tidak ada yang disembah sesuatu pun kecuali hanya kepada Allah. Nah, itu maksudnya adalah bagaimana kita senantiasa beribadah kepada Allah dan sungguh-sungguh meyakini ibadah itu tidak hanya menjadikan Allah sebagai Tuhan, tapi bentuknya dari keislaman kita adalah beribadah kepadanya. Farabula budaan yakuna kamilat sifat. Sehingga Allah itu harus diyakini sebagai yang memiliki sifat yang sempurna. Hatta yu'bada bimuqtadi hadis sifat. Sehingga dia layak untuk disembah dengan segala sifat-sifatnya. Lihat kalau Allah Ta'ala, hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ini sangat masyhur ya, di surat Al-A'raf ayat 180. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang baik itu fad'uhu biha. Maka serulah dengannya. Menyeru Allah atau meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang sempurna. Ya, sebagaimana surat Al-A'raf ayat 180. Ud'uhu ay ta'abbadu lahu. Yang dimaksud ud'uhu, serulah dia, maksudnya adalah ta'abbadu lahu, beribadah kepadanya, wa tasallamu bi asmahi ila matalibikum, dan meminta kepada Allah, artinya berdoa ila matalibikum, dengan apa yang kalian butuhkan. Fad'uhuna, dan doa di sini, jadi kalimat di sini walillahi asmaul husna fad'uhu, ud'u itu adalah satu kata dengan doa, ya. Fad'uhuna, maka doa di sini yashmulu doa ilmus musalaati wa doa il ibadah. Mencakup semua bentuk doa, baik doa yang berbentuk permintaan atau berbentuk ibadah. Kan ada doa itu yang permintaan kita. Kita doa Rabbana atina fid dunya, meminta kebaikan, meminta kebahagiaan dunia akhirat, doa minta anak keturunan yang baik, soleh soleha, doa diberikan harta yang halal, diberikan sehat, itu doa berupa al-mas'alati, permintaan. Atau doa al-ibadat, doa berbentuk ibadah. Seperti apa? Sholat. Sholat itu isinya doa, tapi tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti dengan bahasa kita, tidak bisa dirubah lagi kalimatnya, karena isinya adalah doa berupa ibadah. Contoh ketika kita sujud, Rabbik firli, ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wajiburni, cukupi aku, warfa'ni, angkat derajatku, wahdini, berikan petunjuk kepada. Itu doa di situ. Ya, sampai kemudian tahiyat, di situ ada doa, sampai di ujung tahiyat ada doa. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati. Itu semua adalah doa
al-ibadah. Baik bentuknya doa yang permintaan ataupun doa ibadah, semuanya kita memintanya kepada Allah. Dan menyebut sifat-sifat Allah yang maha sempurna tadi. Alhammu annahu qala an tashhadu an la ilaha illallah. Ya, kemudian yang jelas bahwa ketika mengatakan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, fala ilahun min khalqi wala malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala syamsun wala qamarun wala syajarun wala hajarun wala birrun wala barrun wala bahrun wala waliyun wala sadiqun wala syahidun la ilaha illallah wahdah. Maka ketika demikian mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, ya Rasulullah SAW menegaskan di situ, maka fala ilahun minal khalqi, tidak ada ilah daripada makhluk. Wala malakun, tidak juga pada kerajaan, maaf malaikat. Wa muqarrabun wala nabiyun, juga nabi, ya malakun muqarrabun, malaikat yang dekat. Wala nabiyun, juga para nabi. Mursalun, dan para rasul. Wala syamsun wala qamarun wala sajarun, tidak juga menjadikan ilahnya kepada matahari, kepada bulan, kepada pohon, kepada batu. Wala barrun wala bahrun, tidak juga di daratan dan di lautan. Wala waliun wala sadiq wala syahid, tidak juga kepada wali, kepada teman, kepada syahid, kepada orang yang menyaksikan. La ilaha illa wahdah, dan tidak Tuhan kecuali Allah saja yang satu. Jadi ini kalimat asyhadu alla ilallah menjadi pengakuan tidak ada ilah selain daripada Allah. Apakah itu bentuknya macam-macam? Karena manusia banyak yang menjadikan ilah selain Allah. Matahari disembah, bulan disembah, pohon disembah, batu disembah. Semua itu adalah suatu yang unsur syirik. Sementara seorang yang bersyahadat, antashhada an la ilaha illallah, mereka bersaksi la ilaha illallah wahdah, tidak ada Tuhan kecuali Allah saja. Wahada kalimatul arsalallahu biha jami'ir rusul. Ini juga kalimat yang dibawa oleh semua rasul. Jadi rasul dari awal rasul yang diutus oleh Allah kepada umatnya, Nabi Nuh, ya, kalau Nabi Adam kan tidak membawa risalah, ya, Nabi Adam itu sebagai nabi pertama dan belum ada umatnya kecuali anaknya, ya, keturunannya saat itu. Tetapi Nabi Nuh yang secara khusus dijadikan rasul kepada umatnya. Dari mulai Nabi Nuh sampai Rasulullah, semua para nabi, para rasul itu memiliki tugas yang sama dan kalimat yang sama. Jadi tidak ada beda, ya, dengan kalimat la ilaha illallah ini. Sebagaimana Allah firman dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu dari para rasul, sebelum Allah mengutus Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Allah mengutus rasul-rasul lain, illa nuhi ilaihi, kecuali Allah mewahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak Tuhan kecuali aku, fa'buduni, ya, fa'buduni, maka sembahlah aku. Waqala ta'ala, juga di dalam ayat lain Allah berfirman, surat Al-Anbiya ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul, an ibudullah wastanibut taghut, untuk mengajak manusia menyembah kepada Allah dan menjauhi tagut, sembahan selain Allah. Abata'addu anisyirki, maksudnya adalah istanibut tagut, ibata'addu anisyirki, menjauhi dari syirik. Jadi istanibut tagut, meninggalkan tagut, menjauhi sembahan selain Allah, maksudnya menjauhi perbuatan syirik. Fahada kalimatun idha haqqahal insan wa qalaha min qalbihi mu'taziman bima naqtadihi minal iman wal amal salih. Ya, maka kalimat ini idha haqqahal insan, apabila direalisasikan oleh manusia, qalaha min qalbihi mu'taziman, maka dapat membangkitkan
dalam dirinya bima naqtadihi dari apa yang dijalaninya itu minal iman wal amal saleh. Jadi membangkitkan dengan keadaan persaksian Allah tiada Tuhan selain Allah tadi adalah meningkatkan keimanan dan amal saleh. Fa'innahu yadkhulul jannatu biha, karena dengan itulah yang akan memasukkan seseorang ke dalam surganya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalami minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang di akhir perkataannya, jadi ketika dia akan wafat, dia akan meninggal, akhir perkataannya kalimat ini, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ja'alnallahu wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan kami dan Anda sekalian demikian. Ini kata penulis ya. Semoga kita semua menjadi kelak ahli surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitab Janaiz bab al-talqin, bab talqin. Jadi di antara kesunahan orang yang akan wafat itu kita talqin. Talqin itu dibimbing untuk membaca la ilaha illallah. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang mau wafat itu juga berat, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, dalam hidupnya jauh dari Allah. Nah, tetapi kalau bagi orang beriman, insya Allah sangat mudah. Dan ditalkin, diperkuat, diingatkan. Wa qauluhu, kemudian kalimat kedua dari rukun pertama adalah wa anna Muhammadar Rasul. Selain bersaksi kepada Allah, meyakini Allah sebagai ilah, asyhadu alla ilallah, maka kalimat syahadat itu harus berbarengan dengan wa anna Muhammadar Rasul. Maka disebutnya syahadatain. Dua syahadat. Bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Ayat asyhadu bi anna Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Quraisi al-Arabi Rasulullah. Jadi maksudnya adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah al-Hashimi Al-Quraisi, Al-Arabi. Jadi ini apa ya, keturunan ya. Muhammad itu putra dari Abdullah, Al-Hashimi, keturunan dari Hashim, Al-Quraisy, dari bangsa Quraisy, Al-Arabi, keturunan ke atas adalah suku Arabi, yang disebut dengan orang Arab, begitu, sebagai Rasulullah. Walam yadkur min siwahu minar Rasul, dan tidak menyebut yang lain dari Rasul. Artinya tidak ada Rasul lain setelah Rasulullah. Karena naskha jami' al-adyan kullu ma ja'a bihi rasul fa innahu naskhun lima qablahu minal adyan. Karena setelah turunnya Rasulullah menghapus semua ajaran agama dari yang datang bersama para rasul yang lainnya. Karena kedatangan Rasulullah naskhun lima qablahu, menghapus dari yang sebelumnya minal adyan, dari ajaran-ajaran agama. Berarti agama Nasrani, agama Yahudi, agama lain sebelum datang Islam, ketika datang Islam, Rasulullah diutus, sudah selesai agama lain. Dihapus. Ya. Karena ajarannya sudah disempurnakan dalam Islam, maka ajaran yang lama yang tidak sempurna, masih banyak ketidaksempurnaannya sudah terhapus. Jadi kalau ada agama lain selain Islam, sudah berarti salah. Karena agama yang benar, hanya satu yang dibawa oleh Rasulullah. Walaupun Yahudi dulu benar, Nasrani dulu benar, tapi sekarang sudah tidak benar setelah diutusnya Rasulullah SAW. Baik. Fakulul adyan batilatun bi ba'atsir Rasul alaihi salatu wassalam. Di sini dijelaskan ya bahwa setiap agama itu jadi batil setelah diutusnya atau dengan diutusnya Nabi SAW. Fadinul Yahud batil, maka agama Yahudi batil. Ya, batil di situ batal, ya salah atau sesat, ya terhapus. Wadinun Nasara batil wa ghairu maqbula indallah. Agama Nasrani juga batil dengan diturunnya diutuskannya Rasulullah, ya ghairu maqbula indallah, dan tidak diterima agama lain itu di sisi Allah. Liqauli ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan mendapatinya. Wa huwa fil akhirati minas khasirin, dan di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Al-Imran 85.
Wa yata'abbaduna fi ibadatihim allati ibtada'uha ta'ban 'aziman. Ya, dalam ibadah, ya, yata'abbadu fi ibadatihim, dalam ibadah mereka allati ibtada'uha ta'ban 'aziman. Ya, ta'ban 'aziman, yaitu eh, artinya apa yang mereka ikuti, apa mereka ibadahi itu tidak ada manfaatnya. Ta'ban 'aziman, walaupun mereka sudah bersusah payah. Jadi agama-agama lain tadi selain Islam, ya. Wayan sabuna nasban 'aziman, juga mereka akan, ya, mendapatkan kesia-siaan saja. Walaupun ada habaun la yanfa'uhum bisyai'in, sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak manfaat. La yuqbala minhum, tidak diterima. Itulah artinya selain Islam, walaupun mereka juga ahli ibadah versi agama mereka. Dia kan ahli ibadah, dia seorang pendeta besar, dia seorang biksu yang ibadahnya sungguh-sungguh, dia seorang rahib yang mengabdi kepada Tuhannya dengan serius. Ya tetap aja karena ajarannya bukan ajaran Islam. Layuk bala minhum, tidak diterima. Kemudian ada kalimat wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat, ya, dalam surat Al-Imran 85 ini, mereka yang menjadikan atau mencari agama selain Islam itu akan termasuk kepada orang yang rugi di akhirat. Walau rabihu fid dunya ma rabihu fil akhirah. Ya. Maka mereka walaupun terlihat beruntung di dunia, ya di dunia sepertinya beruntung, sukses gitu ya, bahagia, ma rabihu fil akhirah, tidak akan beruntung di akhirat. Liana adyanuhum batilah, karena agama mereka batal. Falladina yuda'una al-an minan nasara annahum yantasibuna ila Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kadzibun, ya. Karena apa yang terjadi, contoh dalam agama ya Nasrani misalkan, mereka menyeru sekarang itu bukan kepada Allah, tapi kepada yansibuna ila Isa bin Maryam. Tuhan mereka itu dinisbatkan, disandarkan kepada Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kadzibun, maka mereka termasuk pendusta. Wal masihu bari'un minhum, sementara Nabi Isa-nya sendiri bari'un minhum, berlepas dari hal itu. Walau ja'al masih liqatalahum wa sayanzilu fi akhir zaman wa la yuqbalu illa al-Islam. Kalaulah nanti Al-Masih, ya Nabi Isa itu akan turun kembali di akhir, ya kan, di versi orang-orang Nasrani, Nabi Isa itu disalib, dan disalib itu sebagai penebus dosanya. Nah, padahal Nabi Isa diangkat oleh Allah yang kita yakini, dan suatu saat Nabi Isa akan turun kembali. Wasayanzilu fi akhir zaman, di akhir zaman akan turun kembali. Wala yuqbalu ilal Islam. Ya, dan tidak ada yang dibawanya oleh Nabi Isa itu nanti kecuali agama Islam. Wayak surus salib, wayak tulul kanu inzir, wayadul azimah, falayuk balu min ahdin, layuk balu ilal Islam. Ya. Nah, kelak ketika turun tidak akan menerima kecuali Islam. Wayak surus salib, maka dia akan merusak salibnya. Wayak tulul khinzir, mereka akan membunuh maaf, nanti Nabi Isa dan pengikutnya yang akan merusak salib, arti menghancurkan agama mereka. Wayak tulul khinzir, membunuh babi. Wana doul hazita wada naul jaziyati fala yuqbaluha min ahadin, dan tidak menerimanya yadaul jaziyah, jaziyah itu pajak, ya, tidak menerima pajak, wayak balu min ahadin, dari seseorang pun, layak balu ilal Islam, dan tidak menerima kecuali Islam. Nanti setelah Nabi Isa-nya turun, ya, yang sekarang dianggap oleh mereka Nabi Isa, atau bahasa mereka Yesus Al-Masih, itu sebagai Tuhan. Wa qalu anna Muhammad Rasulullah, dan perkataan bahwa Muhammad itu Rasulullah, ay ilal khalqil kafah, bahwa Rasulullah diutus kepada semua makhluknya. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira.
Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan di sini adalah Al-Quran. Ala abdihi kepada hambanya. Artinya abdun di sini Rasulullah yang membawa Al-Furqan atau Al-Quran liyakuna lil alamin nadhira, agar jadi peringatan bagi seluruh alam. Itu Rasulullah bagi seluruh alam. Lil alamin kulluhum, seluruh alam, seluruh semuanya. Artinya Rasulullah diutus bagi seluruh makhluknya dan Rasulullah diutus sebagai Nabi akhir zaman. Qala Allah Ta'ala, juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 185, Qul ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Katakan, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian seluruhnya, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, yang milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yuhyi wa yumit, yang maha menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billahi wa rasulihil nabiyyil umiyyal ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi. Maka berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, seorang Nabi yang umi, alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, yaitu yang mengimani Allah dan kalimatnya. Wattabi'uhu, maka ikutilah dia, ikutilah Nabi tersebut, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Bahwa Rasulun ila jamil khalqi. Ayat ini menguatkan bahwa Rasulullah SAW itu diutus bagi seluruh makhluknya. Waqad aqsamullahu, dan waqad aqsamu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersumpah, annahu la yasma'u bi ahadun min hadil ummah yahudiyan wala nasraniyun summa yamut walam min billadhi ursilat bihi illa kana min ashabina. Rasulullah menegaskan, bersumpah bahwa siapapun yang la yasma'u bi, tidak mendengarnya, ahadun min hadil ummah, seorang pun baik dari kalangan umat ini, ya, hadil umat Yahudiyun, baik umat Yahudi wala Nasraniyun ataupun Nasrani, la yamut walam yu'min billadina ursilat bihi, yang mereka ursiltu bihi, ya, yang mereka tidak beriman kepada ajaran yang dibawanya, ursilat bihi, ya, ajaran Rasulullah yang dibawanya, ila kana min ashabinar, kecuali mereka akan menjadi penghuni neraka. Ya, kota nomor 1, Raja Muslim dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Imam, bab wujubul imanu bi risalati Nabi Muhammad SAW jami'in nas. Kewajiban mengimani kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi, ya, yang diutus kepada semua manusia. Wa dzalika anna nu'minu wa ta'abbadu bi anna jami'an nasara wal yahud wa ghairuhum minal kafarah kulluhum min ashabina. Oleh karena itu, penjelasan dari hadis yang Rasul disampaikan ini, riwayat Imam Muslim, bahwa kita beriman dan kita beribadah kepada Allah, ya, dan juga meyakini bahwa semua keyakinan lain, Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya, itu adalah kufur. Semua mereka adalah ashabun nar. Mereka nanti akan menjadi penghuni neraka. Selain yang mengimani Allah dan Rasulnya, selain seorang Muslim, apakah itu Yahudi, Nasrani, Majusi, dan yang lainnya, mereka kulluhum ashabun nar min ashabin nar. Mereka semua adalah bagian dari kelak menjadi penghuni neraka. Lianna hadhihi syahadatun Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah bentuk syahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jannatu haramun alaihim, maka surga itu haram bagi mereka, bagi yang tidak meyakini Rasulullah dan ajaran yang dibawanya. Liannahum kafratun a'da'illahi ta'ala, karena mereka kufur dan menjadi musuh Allah. Warisalihi wa rusulihi alaihi salatu wassalam, juga musuh daripada para rasul alaihi salatu wassalam. A'da'un li Ibrahim, sehingga mereka yang mengingkari Allah juga tidak mengakui Rasulullah, mereka sama dengan mengingkari para nabi, musuhnya para nabi, musuhnya dari Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, dan semua Rasul, salawat atas mereka.
Ya, wali jami'i asar rusul alaihim salatu wassalam. Kemudian waqalu anta syahada an la ilaha illallah. Kemudian kalimat bahwa engkau bersaksi tidak Tuhan selain Allah, ma'a qauli wa anna Muhammadar Rasulullah, dengan dengan kalimat dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, hadani jam'an syartiyun lil ibadah. Ini adalah keduanya merupakan syarat dari diterimanya ibadah. Jadi kalimat anta syahada an la ilaha illallah dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu merupakan kalimat yang syarat diterimanya ibadah. Ya, selain salah satunya atau keduanya, ya kedua syarat kedua al-ikhlasulillah, setelah ikhlas kepada Allah, wal mutabatu rasul, ibadah kita diterima kalau mengikuti sunnah rasul. Ya, syarat terimanya ibadah kan dua, ya. Ikhlas, al-ikhlasulillah, ibadah kita ikhlas karena Allah, wal mutabatu rasulihi, dan mengikuti contoh Rasulullah SAW. Karena man qala la ilaha illallah akhlasulillah, karena siapa yang berkata la ilaha illallah maka dia ikhlas menerima Allah sebagai Tuhannya. Wa man syahida anna Muhammadar Rasulullah, dan barang siapa yang bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, ittaba'a Rasulullah wa lam yabtabis, maka dia mengikuti Rasulullah dan tidak mengikuti yang lainnya. Walihada uddahadani ruknan wahidan min arkanil Islam. Oleh karena itu ini adalah rukun daripada rukun Islam, rukun yang pertama dari rukun Islam. Li'annahuma ya'udani ila syai'in wahid, karena keduanya kembali kepada sesuatu yang satu, wa huwa tasihul ibadah, yaitu beribadah dengan benar, li'annal ibadati la tasu illa bimuqtadi hataini syahidatain. Karena ibadah yang benar itu tidak terjadi kecuali melaksanakan dua syahadat ini. Syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, allati yakuna bihal ikhlas, yang mengarahkan kepadanya untuk ikhlas, wa anna Muhammadar Rasulullah allati yakuna biha ittiba, yang mengarahkan kepada dia untuk ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini dulu ya Bapak Ibu. Nanti penjelasan berikutnya tentang bagaimana kita Rasulullah dalam ibadah tidak melanggar sunnah dan sebagainya. Ini masih cukup panjang ya penjelasannya. Sedikit-sedikit saya review dan tegaskan di sini. Kalimat yang pertama dari rukun iman rukun Islam adalah kalimat syahadat. Syahadat itu mengandung dua unsur penting disebut dengan syahadatain, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, seorang yang bersyahadat yang bertauhid kepada Allah, dan yang kedua bersaksi kepada Rasulullah, bahwa kita mengakui Rasulullah adalah sebagai Rasul Allah, Rasulullah adalah sebagai ikutan, sebagai contoh teladan untuk kita bisa ikuti dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada Padar, barangkali ada diskusi selanjutnya. Silakan. Baik Ustadz, terima kasih atas pencerahannya terkait syahadat rukun Islam yang pertama, bahasan muraqabah yang sesi 6 ini. Ada peserta 24 Ustadz, dan Bapak dan Ibu, kami persilakan barangkali ada yang mau bertanya atau menanggapi apa yang disampaikan Ustadz Mulyadi tadi. Kami persilakan, bisa langsung atau bisa raise hand. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Hermanto. Ya, Ustadz mungkin punya pengalaman Ustadz bisa mengucapkan kalimat tauhid saat terakhir, karena kita kebanyakan susah itu, atau karena setan menggoda yang terakhir kali, atau karena apa ya Ustadz, kiat-kiat untuk bisa mengucapkan kalimat tauhid, karena kita mungkin jadi panik dan lupa pada saat itu, atau kondisi yang terjadi saat sakratul maut mencabut nyawa kita ya Ustadz.
Mungkin Ustadz punya kiat cara supaya kita bisa husnul khotimah dalam eh, wafat saat itu, Ustadz. Begitu saja, Ustadz. Baik, terima kasih Assalamualaikum Pak warahmatullahi Manto, Masya wabarakatuh. Allah. Ya, kita semua tentu saja mencita-citakan kematian yang husnul khatimah, dan ciri dari husnul khatimah itu yang salah satunya adalah kembali kepada hadis yang tadi disebutkan, man kana fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, kalimat ini tentu sebagai penguat bahwa orang yang akan mengucapkan ini adalah orang yang dalam hidupnya menjaga kalimat la ilaha illallah ini. Bagaimana menjaganya? Tentu dengan beribadah kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Sebab kalau sekedar kemudian kita mengucap la ilaha illallah, kan dengan mudah ya. Bisa saja, nggak usah ibadah. Kan dalilnya juga, siapa yang baca la ilaha illallah masuk surga. Udah, nggak usah ibadah. Yang penting hafal, nanti masuk surga. Nah, masalahnya belum tentu hafal. Ya banyak faktor ya, boleh jadi tadi benar setan mengganggu sehingga lisannya keluh, dan lebih kepada apa yang dia isi. Dan ini mengutip saya hadis yang lain ya, karena Rasulullah menyampaikan seperti apa akhir dari kehidupan seseorang itu dilihat dari seperti apa dia menjalani proses hidupnya. Artinya, kalau sepanjang hidupnya rajin beribadah, sepanjang hidupnya melakukan ketaatan kepada Allah, maka wafatnya tidak jauh dari sedang melakukan ketaatan itu. Berarti kan bisa membaca la ilaha illallah, melakukan ketaatan, amal soleh, kebaikan. Tapi yang mengisi hidupnya dengan sia-sia, dengan poya-poya, jauh dari Allah, bermaksiat, meninggalkan perintah Allah, matinya pun nggak jauh dari itu. Ya, kecuali mungkin dipilih oleh Allah, diberikan kesempatan tobat, sebelum meninggal dia tobat, bisa saja. Itu hak Allah. Tetapi pada umumnya, orang yang mengisi kehidupannya dengan buruk, matinya pun dalam keadaan buruk. Itu Rasulullah menyebutkan demikian. Jadi manusia ini dua nih, ada yang dia diberikan kesempatan taat, lalu kemudian taat dan meninggal dalam ketaatan. Itulah orang yang beruntung. Ada yang dia berbuat buruk, dosa, keburukan, maksiat, di penghujungnya Allah beri hidayah, dia tobat, dia berbuat baik, beramal soleh, dia meninggal, termasuk beruntung. Yang rugi adalah dia tadinya taat, tapi kemudian maksiat, dia jadi pelaku maksiat dan meninggal dalam keadaan maksiat. Itu sangat rugi. Ada juga yang rugi dari awal, dia pelaku dosa, pembuat maksiat, bahkan dia kafir sampai meninggal dalam keadaan kafir, sampai meninggal dalam keadaan maksiat. Nah, beragam, ya. Nah, mudah-mudahan kalau kita pernah berbuat salah, berbuat dosa, kita termasuk orang yang tobat di penghujung ayat kita husnul khatimah. Dan tentu bagaimana selagi ada kesempatan, waktu taat itu kita tingkatkan. Sehingga termasuk kepada yang akhiru kalamihi, di akhir ujung ucapan terakhir ujung hidupnya adalah membaca la ilaha illallah. Begitu Pak Herman. Ya, jadi bergantung kepada amal kita, insya Allah, ya, sehingga mudah-mudahan dengan amal kita mengantarkan kita nanti sebelum wafat kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena ini tidak mudah kecuali memang yang benar-benar dikaruniai oleh Allah. Baik, lanjut pada ada pertanyaan dari Pak Tandi melalui chat, Ustaz. ya. Assalamualaikum Ustaz. Jadi kata kuncinya adalah syahadat bagi umat manusia setelah Nabi Muhammad. Apakah seluruh ajaran Nabi sebelumnya mutlak tidak boleh diikuti atau dicontoh, Ustaz? Baik. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa dengan diutusnya Nabi, maka ajaran para Nabi itu sudah selesai. Nabi-Nabi terdahulu, gitu ya. Yang baiknya yang dibawa oleh para Nabi tentu tidak dihilangkan, tapi itu menjadi bagian ajaran yang sama. Contohnya tadi ajaran tauhid. Dari semua Nabi itu sama menjadi dakwah yang pertama para Nabi. Dan tidak ada beda. Sehingga mencontohnya ya Rasulullah. Karena yang dilakukan oleh Nabi terdahulu juga, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam hal bertauhidnya. Nah, adapun syariatnya
memungkinkan sangat beda. Ya, bagaimana sholatnya Nabi Ibrahim kita tidak tahu. Bagaimana sholatnya Nabi Isa dan umatnya kita tidak tahu. Nabi Musa tidak tahu. Kita ikuti ajaran Rasulullah saja. Itu ya. Yang kedua, ajaran Nabi terdahulu itu sudah disempurnakan oleh Rasulullah dan jadi ajaran Rasulullah. Contoh, kita mengambil pelajaran dari kurban misalkan. Kurban itu kan Rasulullah mengambil dari pelajaran kisah keluarga Nabi Ibrahim. Ya, dengan adanya kurban menyembelih yang dulu kisahnya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Nah, dari Safa Marwah menjadilah syariat syar'i. Kemudian lontar jumroh, melempar setan saat itu jadilah syariat dalam ibadah haji ada yang namanya melontar jumroh. Nah, itu semua ajaran para nabi yang tidak ditinggalkan. Tetapi kita tidak mengikuti Nabi Ibrahim, mengikuti Rasulullah. Yang Rasulullah mengambil pelajaran, pengalaman dari kisah Nabi Ibrahim. Jadi kalau katakan mutlak, iya mutlak. Semua ajaran para nabi dulu sudah tidak berlaku sebagaimana tadi disampaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak usah diikuti lagi. Yang diikuti adalah ajaran Rasulullah. Karena ajaran para nabi itu sudah ada pada ajaran Rasulullah, bahkan dilengkapi dan disempurnakan. Maka inilah agama Islam, agama yang sempurna, ya penyempurna dari agama sebelumnya dan juga agama yang harus kita ikuti, tidak mengikuti agama yang lain secara mutlak walaupun itu ajaran para nabi terdahulu. Karena kalau ajaran nabi yang baik, yang benar, pasti diajarkan juga oleh Rasulullah kepada kita. Sehingga kita mengikutinya Rasulullah, bukan nabi yang baik. Begitu Pak Tandi. Baik. Barangkali ada lagi? Dipersilahkan. Bab syahadat nih. Apa setiap umat Islam atau yang kan kalau mualaf itu kan harus bersyahadat, Ustaz. Apakah kita yang lahir dari Muslim itu harus dibayat orang tua atau Ustaz atau gitu juga atau otomatis saja Ustaz? Ya. Di Jawa itu pada saat sunat itu ya. Iya betul Pak. Ini ada polemik, ada kelompok yang memang harus bersyahadat lagi kita. Ya kan kita sudah Islam sejak lahir, iya, tapi Anda sudah syahadat belum? Di depan siapa Anda sudah bersyahadat? Kan ada yang ngotot seperti itu, ya. Nah, sesungguhnya kalau kita lahir dalam keadaan Islam, maka kita sudah fitrah. Memang benar qaul bil lisan, syahadat ini berkata dengan ucapan, tapi qaul bil lisan itu mengatakan dan meyakini bagi yang masuk Islam. Kalau kita sudah Islam, ya tidak usah. Ya, kenapa? Karena yuladu alal fitrah, lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu Islam. Keluarganya Pak Bawaihi yang menjadikan Yahudi, Nasrani, Majusi. Kalau kembali ke Islam maka wajib bersyahadat. Itu walaupun tentu saja ucapan syahadat ini setiap hari kita ucapkan ya. Dalam bentuk salat kita, tahiyat kita kan pasti kita di dalam tahiyat mengatakan atau membaca kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu juga ucapan. Ya, tapi lebih dari ucapan adalah tentu selain qaul bil lisan adalah keyakinan dalam hati, tatbik atau keyakinan al-yakini bil qalbi, meyakini dalam hati. Itu yang lebih penting. Karena bacaan syahadatnya bisa. Sekarang kan banyak orang agama lain juga membaca syahadat bisa. Ketemu dengan orang Kristen, orang Buddha juga, mereka bisa mengucapkan Assalamualaikum, mereka mengucapkan Alhamdulillah, mereka mengucapkan Astagfirullah, tetapi tentu tidak dengan hatinya itu, ya karena hanya ucapan lisan saja. Nah, tuntutan bagi kita seorang Muslim di dalam bersyahadat juga tidak hanya lisan, jauh lebih dari itu adalah diyakini dalam hati dan diamalkan dalam bentuk perbuatan. Walaupun dia bersyahadat, yakin Allah Tuhannya, tapi kalau nggak sholat, berarti syahadat lainnya belum terpatri. Karena juga harus dibuktikan dalam bentuk ya'malu bil jawarih atau ya'malu bil arkan. Dilaksanakan dengan perbuatan, dengan amal soleh yang membuktikan dari syahadat kita tersebut. Begitu Pak Dar. Baik. Bapak dan Ibu ada lagi? Waktu masih sedikit, barangkali 1 dan 2. Ini menarik. Karena kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika tidak ada, mungkin kita akhiri Ustaz. Enggak Ya. silakan untuk menutup Ustaz.
Baik, terima kasih Pak Hadar dan Bapak Ibu semua. Ada 24 partisipan. Semoga istiqomah dan jadi amal soleh bagi kita semua. Nah, semoga syahadat yang menjadi pondasi, ya, menjadi landasan dari keimanan dan keislaman kita senantiasa kita kuatkan, terpatri dalam hati kita. Salah satu penguatnya adalah ilmu. Ya, pupuk iman adalah ilmu, ibadah benar karena ilmu, alam mulia karena ilmu. Semoga kita terus antusias belajar menuntut ilmu, wabil khusus ilmu agama, jadi bekal pulang kita kepada Allah nanti. Terima kasih dan mohon maaf. Aku lupa lihat wa astagfirullahaladzim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kepada Ibu kita akhiri